Di sini gue pengen berbagi cerita tentang pengalaman yang pernah dialamin sama teman-teman gue waktu kejadian 2019 Juli tahun kemarin. Tepatnya hari Sabtu bulan Juli kemarin kita memutuskan untuk refreshing buat jalan-jalan ke puncak. Selesainya kita pulang kerja jam 1 jam 2 siang, semuanya udah siap, makanan mobil pun juga udah siap, jalanlah kita ke puncak. Namun pas di jalan karena kita terlalu lama juga, terlalu sore juga kita berangkatnya, kita kejebak jalur buka tutup di jalan tol. Kita nyampe puncak itu sekitar jam 9 jam 10-an. Jadi karena kita udah mulai capek, kita juga belum sholat, kita memutuskan ke musola terlebih dahulu untuk beres-beres badan, mungkin cuci muka atau sholat dulu. Nah, karena niatnya kita dari awal emang gak mau buat nyewa villa, karena kita pengen tidur di mobil buat menghirup udara segarnya puncak. Namun dengan kondisi yang gak memungkinkan, temen gue pun ada yang sakit. Nah, akhirnya kita ngechat teman-teman kita satu-satu siapa yang punya channel villa. Nah, kebetulan teman gue ini ada dapat dari temennya. Villanya pun murah, sekitar 600 ribuan. Nah, tanpa berpikir panjang, jalanlah kita ke villa tersebut. Emang dari sepanjang kita jalan, dari awal kita dari musola sampai ke pintu gerbang itu villa, emang itu nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada cahaya lampu dari warga ataupun rumah-rumah warga, itu nggak ada. Kanan kiri itu semuanya hutan-hutan rimba. Pintu villanya itu juga cukup lumayan jauh, makan waktu 5-10 menit kita naik mobil. Sesampainya kita di sana kurang lebih jam 1 atau jam 2 malam. Mungkin karena kita saking senangnya dapat villa, akhirnya kita bisa liburan bareng kan sama teman-teman. Mungkin salah kita juga, mungkin terlalu semangat, kita pun lupa diri lah. Dimana ada temen gue namanya Alex, dia teriak-teriakan gak jelas, main-main skateboard sampai teriak-teriakan kelilingin villanya. Dan temen gue namanya Bunga nyetel musik di mobil itu bener-bener full banget. Mungkin kalau di Jakarta udah merasa keganggu banget untuk warga-warga di sana. Nah, kembali lagi ke si Alex. Dia kan naik skateboard kelilingin villa. Pas dia ngelilingin villa itu memang rencananya dia pengen tahu gimana nih kondisi villanya, ada apa aja sih di depan sampai belakang. Pas di putaran pertama, dia itu seperti kayak ngeliat bayangan di depan pintu, tapi bayangannya pun kurang jelas. Nah, dia berpikir lagi mungkin itu pemilik villa tersebut atau gimana, dia itu kelilingin villa lagi. Pas dia ngelilingin pintu belakang yang tadi dilihat bayangan, makin jelas ada nenek-nenek pakai baju kebaya, rambut gimbal, tapi matanya itu ketutupan rambut. Nah, mungkin menurut dia villanya pun udah dibilang hawanya juga nggak enak sih, dari pintu gerbang sampai ke villanya itu emang hawanya udah nggak enak banget, pokoknya udah beda lah dengan hawanya. Nah, selesainya kita di situ, udah kita bagi tugas masing-masing, ada yang prepare makanan, ada yang beres-beres kamar, dan kita pun langsung bagi-bagi kamar. Kebetulan kamar 1, kamar 2 ini nggak punya kamar mandi dalam. Namun untuk kamar yang ketiga di paling pojok dekat dapur itu dia ada kamar mandi dalam. Nah, gak lama gue sama temen gue Inten selesai mandi dalam posisi gue tiduran sambil main handphone, dan gue pun pakai bantal yang gue bawa, bantal warna merah yang gue bawa dari Jakarta. Tiba-tiba ada suara keran bunyi kayak orang mandi, ada suara jebyur airnya juga. Nah, Intan pun nanya, itu siapa Mai? Kata, gak tahu, kayaknya Kak Adi deh yang mandi, dia bilang. Nah, gak lama nengok ke belakang, lah itu anak-anak pada ke
ruang tamu semua, Mai. Sedangkan kita di sini cuma berdua doang. Gak lama kita lari ke birit-birit. Ada temen aku namanya Acil. Dia itu dengan sok taunya langsung nyamperin kamar mandi tersebut. Nah, tadi kan gue bilang gue lagi tiduran pakai bantal warna merah di pojokan. Nah, sedangkan bantal yang tadi di pojokan ketika Acil pengen nengok kamar mandi itu ada siapa, tiba-tiba bantalnya pun mental ngenain mukanya dia. Otomatis bantal jatuh ke lantai. Tapi pas kita balik lagi buat memastikan lagi itu bantal kenapa di kamar mandinya pun ada siapa, tiba-tiba bantalnya balik lagi ke kasur dan dia mental lagi ngenain kaki temen gue yang Acil itu. Nah, singkat cerita kita udah mulai agak panik. Jadi yang di kamar 3 ini memutuskan untuk memindahkan kasur ke ruang tamu. Jadi kita ada sebagian yang tidur di ruang tamu. Nah, pas malamnya pun kita udah pada posisi tidur semua. Gue pun dimimpiin sama penghuni rumah tersebut. Ternyata bukan gue aja yang dimimpiin, teman-teman gue pun ada beberapa yang dimimpiin juga. Nah, kalau misalkan dalam mimpi gue di situ, gue ngeliat ada sepasang suami istri kayak lagi ngobrol santai aja di kamar nomor 3 yang ada kamar mandinya itu. Nah, dalam mimpinya temen gue, si Adi ini, ternyata dia dimimpiin ada kasus perampokan. Nggak tahu kenapa si Adi ini ada di posisi di keluarga tersebut. Nah, dia ngelihat si istri dibunuh di kamar mandi yang tadi sempat kita dengar suara air nyala, dan si suami pun dibunuh di ruang kamar tidurnya. Dan untuk si Joe di sini juga dimimpiin di mana dia itu ada dalam posisi di keluarga tersebut. Jadi dia itu kayak nahan si perampok supaya perampok itu nggak ngebunuh si pasangan tersebut. Tapi ternyata itu cuma mimpi. Dan si Joe-nya pun cuma bisa ngeliat kalau keluarga tersebut udah tewas dibunuh sama perampok. Mungkin karena mimpinya pun terlalu lama sampai si Joe-nya ini pun di dunia nyatanya pun dia kayak orang berkelahi. Dia tidur sambil kayak orang berkelahi, gimana sih, kayak nggak bisa nahan emosinya dia sambil badannya gerak-gerak kayak mau nahan berantem. Nah, nggak lama si Joe ini kayak orang pingsan, geletak, lemes, nggak ada tenaga. Nah, nggak tahu kenapa si Joe ini ternyata udah berjam-jam tidur. Kita cubitin, kita gebukin, kita bangunin, dia itu nggak sadar. Hampir 1 atau 1,5 jam gitu dia kayak gitu posisinya, barulah dia sadar. Karena pas dia bilang itu, ini rumah udah bahaya, kita harus segera pergi. Nah, dalam istilah kita ini baru nyampe di sana itu jam 4. Kayaknya berasa waktu itu lama banget, udah berjam-jam kita di sana, ternyata kita ngabisin waktu itu baru 2 jam di villa itu. Nah, singkat cerita pagi pun tiba. Kita memutuskan buat bikin sarapan, ya biasalah ya kayak anak-anak muda pada umumnya. Kita selfie, kita post foto. Nah, di saat kita post foto itu, ternyata ada beberapa temen gue ngeliat dalam fotonya itu ada nenek-nenek yang tadi pakai baju kebaya rambut gimbal. Dia sedang tiduran ngintip di bawah kasur nomor 1, kamar nomor 1. Nenek-nenek itu dengan wujud yang pucat ngelirik mereka berdua. Dia sedang ngintipin mereka dengan rambut gimbalnya. Namun dia nggak menghiraukan itu, mungkin karena situasinya juga udah bener-bener mencekam, dan mereka pun memutuskan untuk pulang.
Tapi sebelum pulang mereka pun memutuskan untuk selfie di halaman belakang. Ketika kita sedang asik-asiknya selfie di halaman belakang, temen gue yang tadi di dalam foto ada nenek-neneknya tersebut ngeliat makam di bawah pohon beringin. Makam seperti makam anak kecil karena posisinya emang kecil banget. Tapi nggak tahu kenapa yang ngeliat di situ cuma temen gue ini. Sedangkan teman-teman yang lain itu nggak ada yang lihat, entah itu makam mereka atau bener-bener ada makam di situ, kita juga nggak tahu. Nah, si teman gue ini sempat foto untuk foto makamnya itu, tapi pas kita di perjalanan pulang, fotonya pun tiba-tiba hilang. Cuma ada foto kita lagi selfie-selfie biasa. Nah, dia nggak memikirkan itu. Lanjutlah kita selfie lagi di dekat halaman belakang pas mau ke pintu gerbang. Ternyata pas kita mau ke pintu gerbang itu si temen gua Alex yang tadi naik skateboard, dia diliatin lagi sama nenek-nenek yang rambut gimbal tersebut berdiri di depan pintu pas malam-malam dia keliling villa pakai skateboard. Nenek-nenek itu ngelambain tangan, entah dia pengen ngikut atau pengen kita tetap stay di sana. Ternyata selama itu bukan kita aja yang digangguin. Kita kan sempat nyewa supir buat nganterin kita karena kita bawa 2 mobil, yang satu si Alexa bawa, satu lagi ini driver yang bawa. Nah, ternyata driver ini lagi posisi tidur jam 3 jam 4-an lagi tidur di mobil, tiba-tiba ada yang mainin jendela, buka tutup, sedangkan pas dia nengok jendelanya itu dalam posisi tutup. Terus nggak lama dia digangguin lagi, kayak ada yang maksa buat masuk. Nggak lama dia juga diketok-ketok kenceng sampai kacanya pengen pecah. Sebenarnya sih drivernya ini pengen masuk ke rumah, karena posisinya nggak enak juga, mungkin takut ganggu atau gimana, dia tidur di mobil, nggak masuk ke villa. Tapi nggak lama dia bangun lagi, tiba-tiba katanya ada beberapa makhluk di situ yang ngelilingin rumah itu, pengen ngisengin kita. Mungkin entah kita ganggu dari awal atau bagaimana, nggak tahu. Yang penting katanya hati-hati aja, soalnya dari salah satu makhluk itu ada yang pengen ngikut ke kita, dia bilang. Nah, pas sampainya kita di Jakarta hari Senin, kita kerja kayak biasanya. Nah, dimana teman gue ini si Inten denger bisikan ten, dia kira kita yang ngerjain dia. Nah, nggak lama pun dia denger lagi, Inten, ada yang ketinggalan. Nah, ternyata pas dia mikir lagi, bantal merah yang tadi sempat mental itu ketinggalan di sana. Mungkin si nenek-nenek ini ngasih tahu kalau ada yang ketinggalan punya kita di sana, makanya pun sampai hari itu pun ternyata mereka masih diikutin sama si nenek-nenek yang di halaman belakang itu. Nah, di posisi gue yang sekarang, gue pernah mimpiin mereka, sedangkan mereka itu belum pernah cerita sama sekali tentang pengalaman mereka pas di villa. Pas hari Minggunya mereka pulang, gue mimpi teman gue si Maya dan si Ayu ini, mereka tidur sambil berdiri, di belakangnya pun ada sosok putih ngikutin. Nah, mereka itu lari ke kamar mandi yang ada di kamar nomor 3 tersebut. Mereka berdiri di situ, tiba-tiba ya mereka bercucuran darah gitu aja. Sebelumnya sih mereka belum pernah cerita tentang pengalaman itu. Tapi gue coba ngomong sama teman gue yang namanya Acil. Gue ceritain tentang mimpi gue, suasana villanya kayak gini bentuknya, sudut pandangnya kayak begini. Ternyata apa yang gue mimpiin itu benar, dari sudut villanya, dari
bentuk-bentuk kamarnya ataupun dari posisi kamar itu dia tuh bener. Ternyata ada yang ngikutin mereka juga sampai hari itu. Nenek-nenek itu ngikutin mereka dan akhirnya salah satu dari mereka pun harus ada yang terpaksa resign karena mereka diikutin sama nenek-nenek itu. Terima kasih udah ngedengerin cerita gue. Maaf untuk semuanya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.